kurma ajwa kulina Ramadan, ajakan bertakwa sepanjang zaman. Guru mengajar penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa adalah merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya, yang hambanya akan diangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada orang-orang yang terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa, sebenarnya Allah telah memberikan pendidikan dan pelajaran melalui ciptaannya. Allah menciptakan dua hewan yang sebenarnya dua hewan ini mirip namanya, hanya berbeda huruf akhirnya. Satu adalah ular, yang nomor dua adalah ulat. Kita dapat mengambil pelajaran dari puasanya dua binatang tersebut. Mari kita perhatikan ular. Bagaimana kondisi ular ketika belum berpuasa dengan sudah berpuasa. Kita lihat kondisinya, sepak terjangnya, penampilannya. Ular ketika belum berpuasa dengan sudah berpuasa tidak ada bedanya. Bahkan walaupun terkelupas kulitnya karena melungsumi, bertambah cantik, bertambah tampan, tapi bertambah ganas pula. Bertambah pula ular tersebut keganasannya, ingin memangsa apa yang ada. Yang nomor dua, dari segi makanan, ular sebelum berpuasa dan sesudah berpuasa, makanannya tidak ada bedanya. Apapun yang dapat ditelan pada hari itu akan ditelan, tidak memperhatikan itu baik atau buruk. Selanjutnya dari segi pergaulannya, ular setelah berpuasa dan sebelum berpuasa tetap sama. Bergaulnya tetap ular sama ular. Ular yang berbisa sangat membahayakan kepada makhluk yang lainnya. Tapi beda dengan yang namanya ulat. Mari kita perhatikan ulat. Ulat penampilannya sebelum berpuasa sangat menjijikkan. Siapapun orang yang melihatnya pasti merasa jijik dalam hatinya. Akan tetapi setelah berpuasa sekian lama, dengan berpuasa ihtisaban, mengharap rahmat Allah dengan penuh keimanan, akhirnya berubahlah penampilannya. Ulat menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan mempesona. Yang kedua, dari segi makanan, sebelum berpuasa ulat makanannya adalah serba apa yang dapat dimakan, tidak selektif. Makanannya siapa, halal apa haram, mereka rakus makan semua. Tetapi setelah berpuasa sekian lama menjadi kupu-kupu, makanannya selektif, sehingga membuat kupu-kupu semakin indah dan semakin mempesona siapapun ingin mendekatinya. Demikian pula pergaulannya. Marilah kita perhatikan bagaimana ulat bergaul
sebelum berpuasa dan bagaimana sesudah berpuasa. Sebelum berpuasa, ulat bergaul sama ulat di tempat yang menjijikkan, di tempat yang membahayakan. Barang siapa kena ulat pasti akan merasa sakit, merasa gatal-gatal, tidak membahagiakan. Tetapi setelah ulat berpuasa sekian lama, merubah dirinya menjadi kupu-kupu, pergaulannya berganti 100 derajat ke tempat-tempat yang indah, yaitu bertempat di taman-taman yang penuh bunga-bunga yang mempesona. Disitulah ulat yang telah berpuasa merubah dirinya, pergaulannya, tempat bergaulannya dari suatu tempat yang penuh maksiat menuju tempat yang indah mempesona. Ini akan membawa kebahagiaan yang utama. Demikianlah manusia yang berpuasa. Kita mencontoh ular atau ulat. Kalau kita mencontoh ulat, maka kita harus bersiap merubah kondisi kita. Pertama, makanan yang kita makan sebelum berpuasa, kok kita ceroboh memakan makanan yang tidak halal, tidak selektif. Setelah berpuasa, marilah kita berusaha memakan makanan yang halal dan selektif. Makanan yang halal dan thayyibah, sehingga akan membawa diri kita mudah menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, dari segi penampilan juga demikian. Sebelum berpuasa, kalau kita sering maksiat, kita sering berbuat yang tidak diridhai Allah, setelah berpuasa ini taubatan nasuha, menjadi orang yang ingin menjadi orang yang berbudi baik, berbudi luhur, berakhlakul karimah. Sehingga mudah dengan demikian kita mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berusaha mencontoh kupu-kupu. Bagaimana kondisi pergaulannya, tempat pergaulannya. Kalau sebelum berpuasa kita sering pergi ke tempat-tempat maksiat, setelah berpuasa kita rubah total. Kita senang menuju ke tempat-tempat yang diridhai Allah, termasuk taman-taman surga. Senang menuju tempat-tempat ilmu, senang menuju tempat berkumpulnya orang yang solih dan solihah, sehingga kita akan terbawa menjadi orang yang baik, yang berakhlakul karimah, yang soleh solihah, sehingga menjadi orang yang berakhlakul karimah akan terangkat derajat kita menuju derajat yang paling mulia, derajat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berpuasa ini kita oleh Allah dijadikan hambanya yang bertakwa, hambanya yang mulia, yang dirindukan surga. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Terima kasih atas segala perbaktian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan mulia, kurma ajwa, ajakan bertakwa.